Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di channel YouTube Hika, Hitung Fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang hitung fisika pada lensa cembung dan lensa cekung. Mari kita mulai. Lensa merupakan salah satu aplikasi dari proses pembiasan cahaya. Jenis lensa yang kita kenal ada dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung bersifat konvergen atau pengumpul cahaya, sedangkan lensa cekung bersifat divergen, penyebar cahaya. Nah, pada hitung fisika kali ini tentang materi lensa cembung dan lensa cekung, ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, yaitu rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana variabel F di sini adalah jarak fokus dari lensa yang kita gunakan. Nilai F akan bernilai positif jika lensa yang kita gunakan adalah lensa cembung, dan nilai F akan bernilai negatif jika lensa yang digunakan adalah lensa cekung. Berikutnya variabel S adalah jarak benda dari lensa. S bernilai positif jika benda kita letakkan di depan lensa, dan S bernilai negatif jika benda diletakkan di belakang lensa. S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat S aksennya bernilai positif jika bayangan yang dihasilkan bersifat nyata terbalik dan bayangan ini muncul di belakang lensa. Jadi S aksen positif jika bayangannya muncul di belakang lensa. Sedangkan S aksen akan bernilai negatif jika bayangan yang dihasilkan maya, tegak, dan posisinya berada di depan lensa. Berikutnya, rumus yang akan kita pergunakan untuk menghitung materi lensa cembung dan lensa cekung, yaitu rumus M sama dengan S aksen dibagi S sama dengan H aksen dibagi H, di mana M ini adalah perbesaran bayangan yang terbentuk dari lensa tersebut. Jadi M bernilai lebih besar dari 1, maka bayangannya akan diperbesar dari ukuran asli. M sama dengan 1 jika bayangan dan ukuran bendanya sama besar, dan M bernilai lebih kecil dari 1 jika ukuran bayangan diperkecil. Berikutnya variabel H dan H aksen adalah size atau ukuran dari benda dan ukuran dari bayangan yang dihasilkan. Lalu kita juga akan menggunakan rumus P untuk mencari kekuatan lensa dari yang kita pergunakan. Jadi kekuatan lensa bisa dicari dengan P sama dengan 100 dibagi F. Tapi teman-teman lihat di sini, nilai dari F yang akan kita gunakan adalah dengan satuan cm ya. Jadi kalau ketemu satuan meter, kita ubah dulu ke satuan dalam cm. Nah, aplikasi dari ketiga rumus yang baru saja kita bahas, kita akan coba terapkan ke dalam 3 contoh soal berikut ini. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa cembung dengan nilai fokus 20 cm. Hitunglah jarak bayangan yang dihasilkan dari lensa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, pertanyaan ini mencari jarak bayangan. Data yang kita peroleh, yang dapat kita pergunakan, yaitu sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa. Di sini data yang kita punya adalah S 30 cm. Karena posisi benda ada di depan lensa, maka S-nya bernilai positif. Kemudian kita punya data F, lensa cembung nilai F-nya positif.
hitunglah jarak bayangan yaitu S-aksen. Jadi pertanyaan di nomor 1 adalah S-aksen. Dari sini kita akan gunakan rumus 1 per F, 1 per S ditambah 1 per S-aksen, di mana 1 per F-nya 1 dibagi 20, 1 per S-nya 1 dibagi 30, ditambah 1 per S-aksen. Nilai dari 1 per 30-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, dari positif akan bernilai negatif. Kita samakan penyebut pecahan ini, yaitu KPK-nya 60, pembilangnya 3, di sini pembilangnya 2. 1 dibagi 60 sama dengan 1 per S-aksen. Maka nilai dari S-aksen ini adalah 60 cm. Inilah jawaban soal nomor 1. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini S-aksennya bernilai positif. Ini berarti bayangan yang dihasilkan bersifat nyata, terbalik, dan bayangan ini akan muncul di belakang dari lensa. Ya, ini cara kerja soal nomor 1. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah benda setinggi 8 cm. Jadi di sini ada tinggi benda H cm, diletakkan 10 cm di depan lensa cekung, diletakkan posisi S positif 10 cm karena di depan lensa. Nomor 2 ini menggunakan lensa cekung yang fokusnya 6 cm. Lensa cekung F bernilai negatif. Jadi teman-teman jangan lupa di sini ya, lensa cekung F-nya bernilai negatif. Untuk mendapatkan tinggi bayangan, kita butuh variabel S-aksen terlebih dahulu. Kita cari dulu S-aksennya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S-aksen. Nilai dari F adalah negatif 6. S-nya 10 cm. Kita cari S-aksen. Ya. Minus 1 per 6 dikurang 1 per 10 sama dengan 1 per S-aksen. KPK dari 1 per 6 dan 1 per 10 di sini adalah 30. Jadi ini jadi 5 pembilangnya, di sini pembilangnya jadi 3. Minus 5 dengan minus 3 akan menjadi minus 8 dibagi 30 sama dengan 1 per S-aksen, maka di sini S-aksen yang kita peroleh adalah minus 30 per 8 cm. Ya. Setelah kita peroleh data S-aksen, kita akan mencari H-aksen dengan rumus H-aksen dibagi H sama dengan absolut S-aksen dibagi S. Jadi pembagian S-aksen dengan S di sini kita positifkan ya. H-nya 8 cm. S-aksennya minus 30 per 8 dibagi dengan S-nya 10 cm. Nah, kita kali silang ini ya. 10 dikali H-aksen sama dengan minus 30 per 8 yang sudah diabsolut dikali 8. 10 dikali H-aksen sama dengan 30, maka tinggi bayangan di soal nomor 2 ini adalah 3 cm. Jadi dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita akan dapat membuat sebuah kesimpulan, yaitu bayangan yang dihasilkan yaitu bersifat
aksennya negatif, bersifat maya, tegak, dan kita cek dari ukuran benda 8 cm, sekarang bayangannya berukuran 3 cm, artinya ukuran ini diperkecil. Ya, demikian ini contoh soal nomor 2. Jawaban dari soal yang kita peroleh adalah 3 cm. Kesimpulannya, sifat bayangan ini maya, tegak, dan diperkecil. Kita lihat satu contoh lagi. Pertanyaannya, di manakah seekor serangga harus kita letakkan di depan lensa cembung dengan fokus 10 cm agar terbentuk bayangan tegak 15 cm dari lensa. Jadi, data yang kita peroleh di soal ini adalah fokus dari lensa cembung adalah positif 10 cm. Bayangan yang terbentuk S-aksen adalah tegak. Bayangan tegak ini bernilai negatif 15. Pertanyaannya, di mana benda harus seekor serangga ini kita letakkan? S. Rumus yang kita pakai 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Fokus di soal ini bernilai 10. Hati-hati di sini, S aksennya bernilai negatif. Sehingga data yang bersifat negatif ini kalau kita pindah akan menjadi bernilai positif. Penyebut 10 dan penyebut 15, kita cari KPK-nya yaitu 30. Pembilangnya 3, di sini pembilangnya 2. 3 ditambah 2, 5/30 sama dengan 1/S. Kita kali silang, 5S sama dengan 30, maka S adalah 30 dibagi 5, nilai data S adalah 6 cm. Ya. Jadi serangga ini akan kita letakkan di posisi 6 cm di depan lensa karena S-nya bernilai positif. Jadi serangga ini berada 6 cm di depan lensa cembung. Oke teman-teman semua, sekian pembahasan kita tentang materi lensa cembung dan lensa cekung. Semoga materi hari ini tentang perhitungan lensa bermanfaat untuk kita semua. Silakan like dan subscribe untuk mengupdate video kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Hika, hitung fisika. Bye.